Halo Melodikator, saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Selamat datang di Melodika Podcast. Melodika Podcast with me Albert Syadra Draktan is in your house. Yes, in the house. Ini nyimpen di sini salah banget Kenapa? karena muncrat Gak apa-apa. nanti nggak bisa dimakan Gak apa-apa. karena disponsori oleh Kue basah. lemper ayam. Dan percikan. Percikan. Nah, Nanti ada yang komen lagi percikan. Jiwa OCD ku meronta-ronta melihat ini tidak presisi. Pak Bet, kumaha damang? Pangesto. Alhamdulillah ya. Sangat Lama lama ya. tidak berjumpa. Oh, Ya, lama banget. terakhir ketemu itu tadi barusan sempat ngobrol sama Pak Bob. Ya. Terakhir ketemu itu di salah satu nasi goreng di daerah Pajajaran. Babi, pokoknya. Tidak bisa disebutkan karena nanti mereka harus bayar royalti ke Melodika Enggak. Podcast. Boleh aja. Tapi yang pasti nasi gorengnya babi. Enak banget samcan ya. Ya, Samcan. dan sebelumnya di salah satu event jazz di Jalan apa ya namanya? Jadi dulu itu ada satu kafe. Catnya warna putih gitu ya. Kamu ingat betul ya? nggak Pak Eko? Lupa lah. Pokoknya ya sekarang jadi ini nyebutin Apa? brand Enggak apa-apa. Nggak kita apa-apa. sekarang jadi Prung. Perung. Perung. Sebelah Haji Wasit dulu ada kafe apa namanya? Oh, kafe halaman. Boleh. Haji Bukan. Wasit. Oh. Sebelahnya. Oh, ini apa yang sering dipakai acara? Jazz dulu ya itulah. Potluck. Ya, Potluck Kitchen. Ya, Potluck Kitchen. Oh iya. Dari tadi loh itu belum ketemu. Potluck Kitchen. Benar. Dulu memang mungkin sampai sekarang mungkin. Dulu Pak Arbet ini sering banget aktif lah di acara-acara Iya, jazz. iya. Bentar. Betul. Kenapa namanya kitchen? Kenapa? Karena kalau misalnya dia jualan kucing, maka dia akan jadi potluck kitchen. Kita- Oh, Ah. kitten. Gini. Ini jiwa Bisa aja saya. jiwa bapak-bapaknya meronta ini. Maaf ya. Oh, jadi Maaf kalian Gen Z. jadi kalian tuh udah lama ya baru apa? Kalau kenal 90-an ya akhirnya. 90-an. Iyalah. 90-an akhir kalau kenal. Bukannya satu nenek? Pernah. Kan satu nenek. Oh, sekarang udah enggak. Ya, oke pemirsa Melodikator ini tali kasih sudah menemukan sang kakak yang selama ini di Iya, tapi Ya, and my name is Bert Melodika. Pak Albert lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Gimana kesibukan musiknya, sepak Yes, bolanya? yes. Terus ya, lagi apa yang dikerjain nih akhir-akhir ini? Sibuk menuntaskan insurreksi demokratik. Enggak sih. Sepak bola, saya bukan pemain sepak bola. Oke. Jadi buat kalian-kalian Melodika Podcast yang nonton, buat yang nonton Melodika Podcast, saya hanya suka nonton sepak bola, tapi tidak bisa main sepak bola. Tidak bisa main Jadi bola. kalau misalnya nanti suatu hari saya disuruh, misalkan ada tayangan, tolong dong juggling atau segala macam, maka Anda akan kecewa. Bisa tiba-tiba disuruh jadi stiker gitu Mendingan suruh main badminton daripada main sepak bola. Oh, gitu. Saya bego banget main sepak bolanya. Oh, iya. Kan kayaknya sepak bola kan kayaknya semua orang bisa gitu ya. Iya, karena iya. Umum. Ya umum lah. Heeh. Saya bego banget. Oh iya, nggak bisa banget gitu. Mendingan badminton daripada kasarnya gitu kasarnya. Iya. Mendingan badminton itu. Terus kalau misalnya banyak yang bilang, "Oh, karena Pak Albert ini drummer." Enggak juga. Iya. Ya kan kalau drummer berarti kemana-mana harus bawa Stick, Bawa- drum. Nah, kalau saya kan kemana-mana bawa stick, berarti bukan drummer dong. Stiker. 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 Oh gitu maksudnya. Jadi Pak Albert stiker. Aing
tapel-tapelkeun. Maaf ya buat penonton yang bukan Ada translate, yang, ada yang, translate. yang native speakernya bukan Sundanis. Tapi kalau Tapel-tapelkeun itu artinya kenapa? Silakan. Oh enggak, walaupun Pak Albert bilang main bola teu bisa gitu, belegug lah gitu bisa main bola, tapi pengetahuan bolanya mah wah iya, luar iya. biasa. Enggak juga. Oh, Enggak juga. Tetap harus ada ke Mr. Google kalau sekarang. Oh, Mr. Google. Karena ternyata ini ternyata nih ya bahwa ternyata kapasitas otak manusia juga terbatas. Terbatas. Jadi kalau dulu kan ada yang menyangka bahwa katanya otak manusia itu paling edan lah segala macam. Iya, Jadi iya, kalau iya, misalnya dikasih input apa masuk. Ternyata enggak. Ternyata tadi kita potluck kitchen aja lupa. Berarti bener. kesimpulannya apa? Berarti kesimpulan entah berapa terabyte, ya bukan tera mungkin entah berapa byte lah gitu. Iya. Tapi ada kapasitasnya. Ada kapasitasnya ya, tetap aja gitu. tetap. kayak berarti. memory loss. Secara tuh kan apa? Pasti lupa kita lagi ngebahas apa. Iya, Iya, tadi bola. apa sih? tadi. Oh, bola. Ngebahas bola ya, oke. Bahas bola. Tapi enggak lah, kita mah kemana aja ngobrol. Kemana aja? Kalau sekarang Pak Albert dari permusikan, perdram-draman, band masih aktif? Band masih, main jazz masih, sama Complete Control masih, tapi sejujurnya ya. Saat ini saya bermain musik itu hanya untuk enjoy aja. Hanya untuk Fun. ya fun. Main piano masih, main drums masih. Itu sih tapi buat fun. Jadi kalau Not as a professional ya. Ini serius ya. Jadi kalian sesi yang ini saya nggak akan ketawa-ketawa. Jadi kalian lihat raut wajah saya akan berubah. Kalau dulu saya sempat pengen jujur aja ya, pengen jadi musisi. Pengen sukses, pengen jadi rockstar, pengen jadi pengen punya mimpi dalam bahasa Belandanya aing kudu pangedana. Aing kudu edan Ya. gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata kalah juga oleh yang barusan saya obrolin dengan Pak Bob adalah kalah juga dengan pada akhirnya digerus oleh zaman yang semakin berubah. Oke. Terlepas dari masalah memang ada hal subjektif juga seperti misalkan berkeluarga dan harus memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara si bermusiknya itu sendiri nggak bisa ngasih pemasukan yang seperti ya setidaknya seperti Michael Jackson ketika di masa jayanya lah. Eta mah luar biasa. Ya dia anjing goblok teu naon. Ya. Jadi bermusik saat ini hanya untuk fun, untuk kesenangan aja ya. Tapi ya triple S lah, santai serius sukses. Amin. Dan jangan sampai triple T. Apa itu? Tegang teler tewas. Tegang, teler, tepar, tewas. 4 ya. Tolol. Ya. Dan dari dulu ya kita udah mungkin puluhan tahun kenal. Pak Albert masih konsisten di musik sampai bahkan jadi salah satu icon football casual. Iya betul. Di Indonesia loh. Menurut Google. Nah, Pak Albert, pertanyaannya Google masuk salah wae. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Football casual tuh maksudnya gimana sih gitu? Buat kita juga yang awam soal sepak bola dan lain sebagainya, bisa tolong diluruskan gak sih sebenarnya apa sih itu icon football casuals? Ini buat kawan-kawan yang bilang bahwa saya sebagai salah satu icon di
T-race casuals atau di football casuals di Indonesia. Mungkin bukan Indonesia per se, tapi memang sejujurnya. Iya. Bukan sombong ya, karena saya juga nggak mendapat apapun dari obrolan yang saya lakukan tersebut gitu. Tapi saya memang membidani beberapa kelompok supporter di luar Persib. Saya nggak akan sebut nama kelompoknya, tapi itu kelompoknya di luar Pulau Jawa lah ya. Iya. Sehingga mereka kemudian menjadi salah satu kelompok supporter yang juga disegani, dan mereka ngedressnya gitu, dressing style-nya itu as a casual. Oh iya. Sebelumnya mereka nggak kenal apa itu casuals, dan di awal kemunculan mereka emang nanya-nanya, bener-bener nanya-nanya ke saya waktu itu lewat line. Zaman lain. Dan mereka benar-benar belajar dari saya. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa Google si Raja Salah itu Google malah salah bilang bahwa saya salah satu icon. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak suka dengan saya, haters dan segala macam, aing apal anjing mana saha sih. Cirian. Para haters di luar sana juga pasti mereka akan mengejek dan menghina dan nggak setuju dengan pernyataan dari Google tersebut sih, karena ya bagaimanapun juga suka tidak suka memang rivalitas di sepak bola itu kan tinggi ya. Pasti mereka juga nggak akan suka kalau misalnya ada someone yang dianggap sebagai icon gitu, sementara dari pihak merekanya enggak gitu. Kayak gitulah, seperti itu. Oke, tapi Pak William, pertanyaan juga nih. Secara definisi casual itu artinya salah satu kelompok pendukung tim sepak bola atau gimana? No, bukan. Jadi sebenarnya casuals itu adalah dalam bahasa mudahnya ya, subculture terakhir yang ditetaskan tuh naon nih bahasa Sundana. Jadi menetas gitu. Yang menetas. Yang dilahirkan oleh British, oleh orang Inggris. Setelah sebelumnya ada banyak subculture lain yang ditetaskan oleh mereka. Nah, pasca si subculture casual ini, Inggris memang belum ada lagi. Dan itu awal tahun 80-an. Awal tahun 80-an, dan itu benar-benar sebuah subculture fashion. Namun ya kan, namun sangat identik dengan supporter sepak bola. Seperti apa sih? Ya kan, seperti apa sih itu subculture-nya itu ya. Subculture-nya itu yang awalnya biasanya orang-orang identik dengan menggunakan atribut tim kebanggaan, jersey gitu ya. Tim kebanggaannya atau warna atau scarf. Iya betul. Scarf ya. SCARF. Kalau jamak jadi SCARV ya, VES. Ingat ya, bukan scarf. Banyaknya kalau nulis suka jadi scarf. Oh iya, jadi scarf. SCRAFT. Bukan scarf. Emangnya keju scarf. Salah penulisan bisa jadi. Dan gitu pakai atribut segala macam. Kemudian karena di akhir 70-an dan awal 80-an di Inggris itu perekonomiannya buruk. Karena perekonomiannya buruk ya, saya garis bawahi sekali lagi. Karena perekonomiannya buruk, akhirnya tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Sebuah negara yang mapan, ya kan? Pasti akan kriminalnya akan lebih rendah dibanding yang orang-orangnya lebih lapar. Oh iya. Dan saat itu Inggris lagi ekonominya buruk. Ya kan, zaman Margaret Thatcher perdana menterinya. Dan akhirnya otomatis kriminalitasnya juga lebih tinggi. Dan akhirnya karena sepak bola pada masa itu ya, identik dengan yang nontonnya working class, identik yang nontonnya adalah bukan orang-orang kaya raya lah ya. Oh iya. Menengah lah gitu ya. Menengah ke bawah. Akhirnya otomatis juga identik dengan Nubara Rawong itu yang bengal-bengal gitu, yang nakal-nakal.
ada di situ kan. Akhirnya ya jadi ketika kemudian muncul subculture dan subculture-nya tersebut ada sangat bersinggungan dengan sepak bola, ya ketika kemudian jadi nyerempet dengan kriminal itu pada akhirnya ya jadi karena kondisi ekonomi. Karena kondisi ekonominya itu. Namun kan, bukan berarti si subculture-nya tersebutlah yang menciptakan. Ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke. Itu nanti akan kita bahas. Tapi si casuals-nya itu sendiri dalam pengertian sebagai football casuals, dalam pengertian sebagai T-race casuals, itu adalah murni 100% murni. Susu segar. Bukan, susu murni ya, kita di Lembang. Dekat-dekat dari sini. 100% murni sebagai fashion Ya. subculture. Iya. Fashion subculture yang kayak apa? Identik. Yang kayak gimana? Yang tadi saya bilang, ya kan? Yang dahulu orang-orang pakai atribut atau warna yang identik dengan klubnya, kemudian ganti jadi menggunakan brand-brand yang identik dengan dipakai oleh para orang-orang awal yang menciptakan subculture ini. Seperti apa sih fashionnya? Fashion yang brandnya, mereknya itu menggunakan brand-brand yang expensive clothing designer atau luxury brands yang namun dari Eropa. Iya, dari Eropa. Yang namun dipakai oleh mereka tersebut. Contohnya gini, Hermes expensive clothing designer bukan? Iya Luxury lah. brand Iya bukan? Luxury. Tas Hermes mahal banget nggak? Tapi apakah itu identik dengan football casuals? Tidak. Karena apa? Karena tidak diadopsi, dalam tanda kutip tidak diadopsi, tidak dipakai oleh si orang-orang yang pertama menciptakan subculture itu. Ya. Seperti itu. Louis Vuitton. Louis Vuitton mahal nggak? Mahal. Mehong. Banget. Tapi tidak identik. Iya. Iya kan? Prada, yes, masuk. Atau Hugo Boss, Iya, yes, Hugo Boss. masuk. Atau Armani, baru-baru ini meninggal dunia, ya kan? Giorgio Armani, masuk. Mau Emporio Armaninya, mau Armani Exchange, mau Armani Jeans, mau Giorgio Armaninya, mau semua lainnya masuk. Atau ya kayak gitu-gitulah. Iya. Nah, tapi nggak semuanya gitu. Nah, balik lagi ke artinya casual dan ketika kan kita tuh bukan native speaker English, ya kan? Akhirnya jadi banyak orang yang ketika casual apa sih casual, casual ya kan? Akhirnya mereka nyari di kamus. Dan apa yang kamus bilang? Ya kan? Apa sih yang kamus bilang? Yang kamus bilang itu ternyata casual itu adalah santai, rapi, apa adanya, agak-agak semi formal gitu. Justru kalau dalam bahasa Belandanya slordig. Slordig itu ceroboh ya. Iya, nulisnya SLORDIG, tapi kalau di Belanda G itu jadi G. Oke, Rocky Gerung. Besok Melodika Podcast berikutnya akan belajar bahasa Belanda bersama dengan Menir, Bob. Dan Menir Herdi. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya malah jadi salah. Ya. Jadi salah karena di Indonesia sempat muncul kayak gini. Oh, berarti kalau saya pakai baju ngasal juga selama tidak pakai atribut, itu sebut casual. Berarti udah casual. Bukan. Karena bukan. Ya. Karena ya itu yang harus digarisbawahinya itu adalah dia tidak menggunakan atribut klub, tidak menggunakan warna yang identik dipakai oleh klubnya tersebut. Namun, nah ini penting. Sebagai gantinya, dia menggunakan brand-brand yang identik dengan subkultur tadi. Ya, yang dipakai oleh orang-orang awal. Brandnya itu adalah luxury brands, expensive clothing designer yang kenapa dipakai? Karena mereka ketika dalam hal ini memang saya tahu Pak Bob MU ya. Iya. Kita mah Liverpool kan.
ini ada debat Debat kusir ini. ada debat kusir di antara supporter di Inggris. Yeah. Sebagian mengklaim bahkan Inggris Raya. Ya, Britania ya. Ya, sebagian mengklaim bahwa katanya yang pertama itu malah justru katanya bukan orang Inggris yang nyiptain. Bukan dari Inggris. Yang nyiptain casuals, justru malah katanya. Tapi Scotland ya. Dari Scottish katanya. Ya, terserah lu deh, Scott. Ya. Cuma yang pasti gini, di akhir 70-an dan di akhir 80-an itu memang harus diakui yang sering bolak-balik ke Champions, ke daratan Eropa, kontinental, Europe, daratan ya, kontinen. Itu Liverpool saat itu. Iya. Saat itu Liverpool. Dan memang kebetulan saya juga kenal dengan salah satu orang yang benar-benar plek-ketiplek nyiptain si subculture ini. Namanya Stewart Mono. Saya suka ngobrol sama dia juga. Jadi memang dia adalah salah satu orang yang pertama berangkat dari Liverpool ke daratan Eropa, dan niatnya di sana adalah mereka memang benar-benar pengen nonton. Oh iya. Tapi nggak bisa. Karena Kenapa? banyaknya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh supporter Di Inggris. ya di Inggris yang bikin, karena kriminalitas itu tadi kan lagi. Jadi banyak anak nakal ya. Jadi blacklist gitu kali Iya, ya. dan Masuk ini Eropa. di Cirian gitu. Iya. Di Cirian itu apa ya? Ditandai. Di Buledan. Oleh supporter lawan dan oleh kepolisian setempat. Oh iya. Akhirnya mereka harus nyamar jadi apa? Nyamar jadi orang kaya. Ya kan? Nyamar jadi orang kaya. kayak Mereka film ngelihat itu dong, CEO pura-pura jadi CEO. ngelihat stylenya ada di anak-anak nongkrong remaja di Italia juga. Ya istilahnya paninaro saat itu. Oh iya. Si kaum paninaro itu juga sama, ngedress pakai brand-brand yang mahal gitu, segala macam, nongkrong di jalan. Diadopsi tapi untuk nonton sepak bola. Oke. Yes. Oleh si Kopites ini, si traveling Kopites, supporter Liverpool yang traveling ke Eropa daratan. Kopites ya, bukan Kopites ya. Iya. Karena kalau Kopites itu singkatan dari Kopi Items. Kopi items. Tapi Pak Albert, apakah si casual ini tuh condongnya tuh warnanya hitam? Enggak, bukan. Enggak Bebas. hitam aja. Bebas. Sebenarnya bebas. Kalau warna bebas. Cuman yang aku lihat gitu ya. Semut aja ada yang hitam, ada yang merah, ada yang Oh iya. warna bebas. Merah. Kalau warnanya bebas. Ya, jadi sepenting itu ya si penampilan tuh untuk mendefinisikan casual nih ya. Iya, dan dengan segala hormat ya, segala hormat. Ini kan bukan subculture bikinan orang Indonesia. Iya. Kita kan cuma Ngadopsi ya. adopsi dan dalam bahasa kasarnya niru. Iya. Dalam bahasa kasarnya lagi ngikutin. Iya. Ini bukan subculture milik kita. Ya, bukan budaya kita. Iya, Ya. jadi memang kalau ngadopsi ya kayak gitulah. Okay. Kayak misalkan contohnya kayak gini. Popang. Kayak gimana sih popang? Ya kayak gitu. Ya kan? Terus misalkan mau bikin mobil. Kayak gimana sih? Ya kayak gitu. Terus kita pengen bikin mobil tapi bikinnya beca misalkan. Terus kita ngomong bahwa enggak, ini mobil. Ini mobil tapi versi Indonesia aja. Emang punya ciri khas sendiri. Itu bukan mobil, itu beca. Rodanya 3 gitu. Jadi kalau misalnya mau difusionkan dengan gaya Indonesia, ya silakan aja, ya kan? Dipersilakan dengan amat sangat. Karena tidak ada larangan, ini penting, ini serius lagi, lihat muka saya serius lagi. Tidak ada larangan bagi siapapun ingin menonton sepak bola dengan berpakaian seperti apa, bebas. Mau berpakaian pakai batik, pakai seragam sekolah, mau pakai jas, mau pakai jersey, mau pakai bergaya seperti
orang-orang di Inggris dengan fashionnya football casuals atau apapun, atau mau bergaya ultras hitam-hitam atau apa, bebas. Mau buka baju, mau ya kan telanjang dada, bebas. Ya kan? Nggak ada aturannya dalam menonton sepak bola. Namun ketika kita udah bicara mengenai si fashion subculture yang satu ini, ya mbok ya karena ini kan memang bukan subculture kita seperti yang tadi saya bilang. Ya mbok ya memang subculture-nya kayak gitu. Kalau pengen ngadopsi ya kayak gitulah gitu. Jangan ngotot dengan alasan aduh gue orang Indonesia jadi ini versi Indonesia. Oke, Pak Albert, coba kita lebih spesifik lagi soal brandnya. Tadi kan nyebutin bahwa ada brand-brand tertentu ya yang branded, tapi yang bukan yang Pak Albert sebutin tadi. Salah satunya ada Stone Island. Tapi saya kalau sekarang ya kalau untuk di Indonesia salah satu yang paling saya hindari untuk saya sebut adalah Stone Island. Why? Terlalu pasaran jadinya karena akhirnya jadi nggak mendidik. Akhirnya jadi anak-anak generasi sekarang pengennya punyanya cuma Stone Island karena mereka pikir yang expensive clothing designer itu cuma Stone Island. Dengan segala hormat, coba lu datang ke mall terus lu lihat harga Hugo Boss berapa. Satu jaket Stone Island itu sama dengan satu polo shirtnya Hugo Boss itu lebih mahal gitu. Ya itulah contohnya gitu. Cuma maksudnya ada banyak gitu seperti kalau misalnya kita pilih 80s gitu ya, tahun 80-an awal. Si casual sih udah secara umum ya. Ketika saya lanjutin lagi sedikit, ketika kemudian si Traveling Copites itu balik ke Inggris dan terus kemudian mereka nonton Liga Inggris, mulai kan supporter lain di Inggris ngelihat kan, ini gaya berpakaian apa ini kok beda sendiri. Akhirnya mereka mulai ngikutin dan akhirnya mulai muncul di mana-mana. Dan karena saat itu di Inggris emang lagi rame kriminalitasnya, akhirnya ya jadi banyak yang berantem segala macam kayak gitu. Tapi si casual subculture-nya itu sendiri adalah fashion subculture, bukan riot subculture, bukan fighting subculture, bukan. Beda lagi. Ya, dan brand-brandnya ya kayak gitu tadi yang tadi ditanyain sama Pak Bob. Tahun 80-an itu banyak mengadopsi dari tenis dan lari. Style tenis ya tenis. Kayak brand-brand tenis makanya jadi banyak kayak LS ya, nulisnya LSC, bacanya LS, bukan Elis. Ya, bukan Elis, tapi LS. Elis mah orang Parongpong ada di sini. Elis itu, Elis. Elis mah nama band metal Bandung. Alice. Ada Sergio Tacchini, itu kan maksudnya ada terus kayak Diadora saat itu ya mereka Adidas juga bikin beberapa seri, Nike juga bikin beberapa seri buat tenis segala macam dan atau jogging tapi yang trekking kan saat itu kan emang mereka banyak lari di kayak jogging track itu. Jadi akhirnya pakai tracksuit kayak gitu atau pakai setelan-setelan kayak polo shirtnya tenis. Kayak gitu yang 80-an. Kesininya kan si Stone Island itu juga bukan yang langsung dipakai. Sebelumnya ada sebelumnya itu brand-brand yang lebih ke tenis, yang 80s itu lebih ke tenis dan lebih ke lari. Sampai akhirnya terus makin ke sini mulailah si orang-orang Inggris ini pengen pakai yang saya pengen pakai yang orang nggak pakai. Ya kan? Karena mulai pasaran, ya kan? Nah dan suka tidak suka, Pak Bob maaf sebagai MU dan Pak Herdi maaf sebagai Liverpool. Dalam hal ini harus objektif. Salah satu yang pertama menggunakan Stone Island adalah Birmingham. Birmingham. Iya, supporter Birmingham, Zulu. Mereka Zulu Birmingham ini. Mereka yang pertama, salah satu yang pertama mencetuskan bahwa anjir, gua pakai ini Stone Island, kayak gitu. Tapi banyak juga sih perdebatan. Ya itu ini juga sama ya karena maksudnya di Inggrisnya juga banyak perdebatan, banyak yang mengklaim bahwa enggak gua duluan karena rivalitas di sepak bola ya. Soalnya jadi kan ya kayak bisa Arsenal gitu misalkan enggak Arsenal yang duluan atau misalkan Chelsea yang duluan atau
Manchester United bilang kan gua duluan atau Everton bilang gua duluan atau kayak gitu. Tapi harus diakui bahwa kalau penggunaan Stone Island itu salah satu yang pertamanya adalah Birmingham justru. Itu dan akhirnya terus mulai kesininya mulai jadi kayak merambah ke brand-brand yang kayak outdoor, tapi saat itu belum outdoor gunung, masih outdoor seperti kayak buat streetwear aja gitu, streetwear. Mancing. Oh, buat mancing. Iya, kayak di laut, kayak misalkan Paul & Shah, kayak atau kayak Henry Lloyd, kayak gitu brand-brand yang outdoor tapi untuk para pemancing, mulai merambah ke situ. Dari situ nanti mulai nantinya berikutnya akhirnya ke yang kayak brand-brand yang gunung. Kayak Berghaus, The North Face, ya Carimor, Rub dan lain-lain segala macam. CP Company itu ya datangnya barengan sama kayak Stone Island itu zaman itu gitu. Jadi mid 80s, late 80s ya. Seperti itu. Brand-brandnya itu sih. Jadi ini penting buat kalian semua yang menonton Melodica Podcast bahwa Stone Island bukanlah satu-satunya brand yang wah ini duruk sih ya Stone Island Maranea. Yang identik dengan visual gitu ya. Enggak, saya tahu kalian minta uang ke orang tua kalian sampai mengemis-ngemis untuk biar bisa dapat Stone Island. Tapi dengan bener juga. Get a real job. Tapi dengan sekarang casual yang diadaptasi di Indonesia. Ada nggak brand-brand lokal yang mewakilkan gitu untuk mendefinisikan Oke, kalau misalnya memang bernapaskan, nah ini juga penting. Ternyata yang benar itu ternyata bukan nafas, tapi napas. Dan selama ini saya ngomongnya nafas. Ternyata salah, harusnya napas. Iya. Dan yang benar adalah pikir, bukan fikir. Ada banyak tuh lirik-lirik lagu yang fikir, aku fikir atau fikir. Benar. Ternyata yang benar adalah pikir. Jadi jangan sok-sokan bikin kata baru skena lah. Sin. Jangan sok-sokan bikin kata baru skena. Ngomong napas sama apa pikir aja masih salah. Ya gitu tadi. Jadi selama masih bernapaskan nuansa yang identik dengan si football casual tersebut, menurut subjektif saya, ini benar-benar subjektif, sah. Tapi kalau tidak identik dengan football casuals, ini yang menjadi perdebatan karena mungkin kalau orang-orang di Inggris sana mereka bisa dengan santainya ngomong da aing nu nyiptakeun, ya kan? Jadi ketika ada brand baru, misalkan nama brandnya Lemper gitu, Lemper apparel misalkan, terus diadopsi oleh orang Inggris yang orang-orang T-Rex Casuals, dresser di sana gitu, oleh dresser di sana dan oleh mereka diadopsi ya ada karena mereka yang nyiptain. Tapi kalau Indonesia ya dalam tanda kutip gitu ya. Masa kita harus minta izin dulu ke mereka terus ngomong ini di ACC enggak kalau ya kan ya akan lebih gampang lah kalau misalnya ya kita sih ya karena ini seperti yang tadi dibilang ya bahwa kita ngikutin subculture-nya orang lain ya sah-sah aja ya. Local clothing selama bernapaskan football casual yes. Tapi kalau yang bukan bernapaskan football casuals, kalau mau dipakai dan dipakai nonton ke stadion boleh yes. Tapi jangan ngomong bahwa lu casuals. Hanya karena tidak berpakaian atribut. Seperti itu. Dan fenomenanya juga sekarang kan jadi banyak. Jadi pakai kaos band, pakai kan terutama Bandung. Bandung ini kan memang unik, kota yang unik gitu, pakai baju band, terus sisanya yang lain memang nyerempet ke dresser, ke ala casual dresser gitu kan, misalkan sepatu Adidas gitu kan, terus kayak gitulah ya. Terus misalkan pakai jaketnya pakai jaketnya Stone Island, tapi dalamnya baju band gitu. Ya akhirnya jadi ya itulah ciri khas di Bandung. Indonesia, di Bandung, khususnya di Bandung ya. Sama aja kayak misalkan
sama aja kayak misalkan di sananya misalkan gitu pakai kaos Oasis gitu misalkan atau Stone Roses gitu terus tapi pakai ya kayak gitulah. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya pakai GT Man gitu misalnya, maaf bagi Anda pencipta merek GT Man atau misalkan pakai kaos oblong GT Man gitu terus nyetadian terus aing casual. Ya casual yang mana dulu gitu. Casual yang dalam kamus Inggris atau casual yang subculture yang tires casual. Beda kan. Oke. Nah, balik lagi ya, menurut Google no loba salah teh gini. Pak Albert berkolaborasi sama brand lokal kayak sebut aja Prung gitu ya. Ya pada kolaborasi itu sangat dikenal gitu. Itu apa tujuan utamanya merangkul brand lokal untuk masuk ke ranah teraswear? Sebenarnya bukan kolaborasi sih, tapi lebih kepada kayak semi profesional dan semi ngebantuin temen kayak kayak kemarin kan si First and Famous ya kan mereka collab dengan Peaceful Hooligan dan saya sebagai salah satu foto model sebagai salah satu model di situ di brand itu. Iya. Toh saya dibayar juga gitu. Pas waktu Prung juga saya barengan sama Prung saat itu saya dibayar juga. Jadi ya emang profesional sih karena dibayar gitu kan. Iya. Tapi kenapa saya mau? Ya karena pertemanan juga gitu. Barudak lah gitu ya. Iya, karena kalau misalkan contohnya gitu ya. Misalkan contohnya ada brand lemper gitu ya. Ini si lemper apparel terus si lemper apparel ini bilang bahwa dan si lemper apparel ini bukan kenal gitu, nggak kenal sama saya terus bilang bahwa kami akan nyemplung ke ranah football casuals dan ingin agar seorang Albert Cedra Draktan menggunakan brand kami agar masyarakat yang suka sepak ngikutin gitu. Embung nggak mau ya itu sih nggak mau karena udah pernah ada beberapa kali juga ada ya? Iya jadi mereka bikin kayak divisi ininya gitu bikin kayak divisi casual football gitu football casualsnya terus mau nggak jadi ininya jadi brand ambassador gitu iya nggak mau saya nggak mau karena bayarnya kecil. Jadi sebenarnya bukan karena idealis. Waktunya nggak ada. Sibuk. Lainku idealis tuh kan. Nah kalau ya ngomongin casual ya, ini terakhir lah ngomongin casual nanti kita pindah topik. Pak Albert gimana kalau ngelihat perkembangan si football casual di Indonesia dalam mungkin 5-10 tahun ke depan? Saat ini ya dilihatnya seperti apa? Fusion. Oke, mix banyak campuran berarti ya. Iya, bakal jadi fusion karena gini. Aduh maaf ya ini ada makanan di mulut saya. Sambil makan lagi. Tambahin. Ini jangan di-cut ya. Jadi biar aja supaya ngalir. Iya. Pak Eko. Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa kita ini bukan negara vanguard. Kita ini bukan negara pelopor. Kita ini negara follower ya. Jujur aja harus diakui. Emang kita yang nyiptain jeans? Ya. Tapi betapa boomingnya jeans di Indonesia. Ya kan? Betul. Emang kita yang nyiptain baseball cap? Tapi betapa boomingnya. Ya kan? Emang kita yang nyiptain sepak bola? Emang kita yang nyiptain badminton? Emang kita yang nyiptain mobil, motor? Emang kita yang nyiptain pedagang kaki lima. Ayo siapa yang menciptakan pedagang kaki lima? Inggris. Karena ya 5 feet. Jadi sebenarnya pedagang kaki lima itu bukan pedagang yang kakinya 5, bukan. Jadi supaya kalian Gen Z tahu kenapa pedagang kaki 5 disebut pedagang kaki 5 karena jaraknya itu 5 feet dari jalanan ke trotoar. Diterjemahkan kaki 5. Jadi bukan berarti kakinya 5 itu. Padahal tambah pengetahuan kan? Iya. Makanya ikutin terus Melodica Podcast. Kayak ini dong kayak 5 feet itu sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Berarti artinya bukan berarti
si emangnya jualan di rodanya ada 3 rodanya ditambah Bukan. kaki si emangnya 2 gitu jadi Bukan. 5. Itu Bukan ya? itu persepsi ya. Iya, Persepsi ya. tapi 5 feet. Itu. Jadi poho deui ngomong Enggak itu. Tadi udah dijawab fusion kan jadinya. Iya, jadinya fusion. Jadi Ya. fusion karena kita kan mengadopsi dari mana akhirnya kan ada ultras juga kan dari Ya. Eropa daratan kan Iya. digabungin sama kita. Ya kan? Terus ada juga yang kelompok-kelompok Hooligan. ya hooligan itu tindakan lebih ke tindakan ya tindakan kalau kriminal hooligan tindakan kriminal yang dilakukan oleh supporter sepak bola. Jadinya campur-campur gitu. Bahkan saya nggak tahu jujur saya nggak tahu masa depan seperti apa karena saya bukan psychic, saya bukan cenayang. Tapi seandainya Iya. katakanlah jeger ternyata terus kemudian para penggemar AKB48 mendadak menjadi penggemar sepak bola. Maka kemudian stylenya casual tapi bercampur-campur dengan Anime. dengan K-dress. Oke. Dengan dengan J-dress. Ya belum lagi ditambah dengan para penggemar K-pop dan K-drama, terus juga Iya. makin nyampur. Iya, benar. Iya pasti. Iya kan? Pasti. Karena sekarang aja udah terjadi. Indonesia ini kan sebenarnya kita ini kan kiblatnya bukan Inggris. Kiblatnya kita itu USA. Karena apa? Karena emang dari medianya itu banyak masuknya betul. USA. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu karena persemakmuran Inggris. Iya, Mereka iya. itu kiblatnya Inggris loh. Ya. Kiblatnya Inggris, tapi kita ini kan sebenarnya kiblatnya USA. Yes. Nah, dan akhirnya fashion style kita juga secara umum sebenarnya lebih USA ketimbang Inggris. Tapi karena sepak bola itu sangat Eropa banget dan di USA nggak Kurang ini ya gitu nggak ya. populer gitu Iya, ya, iya, bahkan namanya aja soccer kan. Soccer Iya, iya. Akhirnya jadinya ke kitanya fusion itu aja udah fusion. Iya. Jadi nggak usah masa depan. Sekarangnya juga sebenarnya udah fusion. Fusion ya. Sebenarnya udah fusion, banyak brand-brand yang sebenarnya itu amrik banget gitu ya. Dan bukan identik dengan football casual tapi jadi dipakai gitu. Ya. Dan atau musik. Misalkan contohnya, iya. hardcore punk. Iya. Ya kan Betul. banyak kan anak-anak hardcore punk atau kayak band-band yang bernapaskan persepak bolaan Iya. tapi genre-nya hardcore punk kayak gitu. Iya. Hardcore punk itu USA banget. Ya. Iya, benar. Ya kan USA banget, tapi di Indonesia ngedressnya casual tapi Iya. mainnya hardcore punk. Jadi pasti fusion. Ya. Saya yakin kedepannya akan semakin fusion karena Iya. Indonesia kan emang negara Ya. Beragam. Berarti sangat masuk akal dan sangat memungkinkan kalau misalnya di masa depan bahwa identitasnya itu bisa jadi hilang malah. Dan memungkinkan nggak kalau kita nanti bakal jadi punya identitas sendiri berdasarkan hasil fusi yang macam-macam itu. Iya, jadinya unik, Iya. jadinya unik dan dan beragam. Mungkin yang purist ya katakanlah dalam tanda kutip yang purist gitu ya, yang memang benar-benar masih plek-ketiplek mengadopsi subculture yang aslinya mungkin masih ada, ya kan? Tapi juga yang udah campur-campur Iya. pasti ada. Iya. Kayak gitu yang mungkin yang ngedressnya udah campur-campur tadi tapi juga ada pakai atributnya. Wah, makin campur-campur Iya, pakai benar. atribut klubnya. Iya. Yakin sih saya pasti akan Indonesia nantinya jadi punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri ya. Dan nanti namanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu Nggak ya. tahu. Iya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Sebastian Luiz. Ada dia orang Prancis, dia asli orang Prancis. Tapi dia banyak menganalisa di Italia, di persepak bolaan Italia dan Eropa pada umumnya. Si Sebastian Luiz bilang bahkan di Bandung ini aja dia menurut dia saat ini aja nggak usah masa depan, saat ini aja udah unik. Menurut si Sebastian Luiz, dia bilang Bandung ini apa ya? Ultra kata dia. Mungkin, Ultra. Iya mungkin ultra, jadi hooligans ultra. Oh iya. Atau casual ultra. Iya. Atau apa ya? Saya aja bingung kata si Sebastian Luiz. Padahal dia itu pemerhati banget gitu. Iya. Jadi ya saat ini aja udah fusion ya berarti. Iya saat ini. Jadi
kebayang future-nya kayak gimana ya. Iya. Akan semakin blending. Ya, ya. Iya. Tapi mudah-mudahan sih ya fusinya menjadi suatu yang positif ya. Mungkin bisa jadi identitas kita sendiri mungkin suatu saat. Mudah-mudahan. Oke, tapi lepas dari itu kita ganti topik. Soal saat ini atau belakangan ini Pak Albert itu lagi sering banget berlatih bela diri. Nah, iya. Dan Lagi itu aktif tuh ya. mixed martial art ya. Yes. Oke. Dari 2016 on and off. Yes. Tapi beberapa tahun terakhir ini setiap hari rutin. Tapi kalau mulainya sih baru 2016. Sangat terlambat di usia saya yang ini tahun 2025 dan di tahun 2025 ini usia saya 21 tahun. Nggak mungkin. 21 tahun 30 tahun yang lalu. Nah, jadi kenapa tidak saya pelajari ini azan mau break dulu atau lanjut Pak Eko? Lanjut aman? Lanjut. Oke. Aman. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin menunaikan Ibadah. Ini tayangnya jam 7 malam. Bagi kawan-kawan yang puasanya mati geni dan iya, saya ngalamin zaman nonton UFC pertama itu tahun 93 atau 94, saya lupa. Kenapa nggak kepikiran buat, kan itu UFC kan saat itu udah ada tuh, udah tayang. Kenapa nggak kepikiran buat belajar gitu? Yeah. Kenapa malah nongkrong di PI dan bersama dengan anak-anak punk dan hardcore dan death metal dan nongkrong sambil di belakang BIP. Ya, kenapa bukan berolahraga? Iya. Iya, Ya, tapi ya itulah hidup. Ya. C'est la vie. Dan apa ya setiap hari sekarang latihan? Sekarang setiap hari. Apa aja yang dilatih dan Boxing, Wushu Sanda, Muay Thai, Russian Sambo, wrestling, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Sebenarnya basic saya pencak silat waktu SMA. Oh. Jadi sebenarnya waktu SMA itu saya pencak silat dan tapi entah kenapa menguap dan gak ada bekas lupa aja gitu. Ya karena emang gak dilatih terus-terus ya. Maksudnya kita main drum juga kan kalau berhenti basicnya akan selalu ingat, tapi ada hal yang muscle memorinya pasti akan hilang itu pasti. Iya dan ya kadang di kepala kita tahu mau ngapain tapi jadinya brain memory. Karena kan muscle memory itu pasti tabrakan dengan brain memory. Buat kalian yang tidak tahu apa itu brain memory dan muscle memory, tenang, nggak perlu AI, nggak perlu Google. Saya jelaskan. Jadi kalau muscle memory itu udah nempel di badan kalian. Nah, brain memory itu ketika kalian dalam bahasa mudahnya, ketika kalian udah lama tidak melakukannya, tapi kalian pikir kalian masih bisa. Ternyata pas dicoba lagi enggak. Contohnya kayak gini. Kalian pernah lancar nulis, terus kalian 5 tahun gak nulis. Kalian pikir kalian masih bisa nulis? Big no. Iya. Atau orang yang maaf punten, orang yang koma gitu misalnya. Ya kan? Di kepala dia bahwa dia pernah bisa jalan, tapi terus dia misalkan dia koma selama 8 bulan. Pas sadar, terus dia mencoba jalan, sempoyongan loh. Sulit. Iya. Mungkin kita pernah lancar, kalian misalkan ada yang pernah lancar push up misalkan 10 kali aja misalkan, tapi proper push up gitu dengan benar. 10 kali lancar. Kuat. Terus nggak pernah olahraga sama sekali 3 tahun. Di otak kalian pikir kalian masih bisa push up, padahal ternyata ketika nyoba 1 juga nggak bisa. Bener. Itu brain memory yang ngelawan muscle memory. Nah, yang drum juga gitu. Sama persis kayak Kita pikir kita bisa. iya. Lagu ini mah 20 tahun yang lalu juga udah mah Udah hatam gitu. Loh gitu. Ya, brain memory versus muscle memory itu. Iya, betul. Jadi wae pohodoi naon eta? Ngebahas naon? Kisi-kisi. Enggak bahas itu tadi latihan bela diri kan. Oh iya itu setiap hari sih dan di beberapa tempat setiap berbeda. Setiap hari banget. Dan Jadi semua, mungkin itu bisa apa ya? Jadi salah satu
resep mungkin awet muda loh. Dari dulu kita pertama kenal sampai sekarang Bener. sama Tapi kan gini-gini aja. saya olahraganya terlambat. Jadi maksudnya sepanjang masa muda saya itu nongkrong dan begadang dan maksudnya wasting time gitu. Jadi selain seru-seruan di Melodika Podcast juga memberikan nasihat-nasihat bermutu untuk kalian Gen Z yang ingin menonton. Percayalah bahwa apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama itu betul adanya. Begadang jangan begadang. Anjir eta kan rusak pisan. Iya, Karena bener. tidur malam itu tidak akan tergantikan. Betul. Betul. Iya, nah, itu waktunya Tidur. Apa namanya? Metabolisme. si tubuh tuh. Iya. Metabolisme. Recovery. Iya, recovery. Recovery, benar. Oh. Itu jadi ya saya juga Kapan? menyesal sih. Kapan berhenti begadang? Lupa. Udah lama. Udah lama pasti. Iya, Sebelum nikah? Apa setelah nikah? Begadang yang beneran begadang ya. Karena kan banyak orang yang salah mengartikan begadang. Iya. Jadi banyak yang menyangka bahwa kayak gini. Kalau tidurnya dibalik misalkan bagaimana dengan saya yang shift malam? Misalkan ada yang kerja shift malam misalkan jadi security atau kerja di pabrik shift malam, ya kan? Kan saya harus menafkahi keluarga saya atau menafkahi family dan lain-lain. Nggak bisa disalahin dong. Begadang boleh dong kalau misalnya ada manfaatnya dan atau ada untuk nanti dulu kita harus tahu dulu arti begadang yang sebenarnya. Arti begadang yang sebenarnya itu adalah bukan seperti itu, bukan tidurnya dibalik. Kalau tidurnya dibalik, betul kalau secara kesehatan juga itu nggak sehat ya kan, karena tidur malam itu tidak akan tergantikan. Tapi begadang yang sebenarnya itu adalah ketika malamnya kita nggak tidur dan ketika matahari terbit, matahari udah di atas jam 12 siang kita tetap masih belum tidur. Masih belum tidur. Jadi zombie. Nah, eta teu ngeunah pisan kan? Iya, bener-bener. Perih mata wah. Anjir itu Mata semua perih, anjir semuanya keringetan sih. terus, hadadang wae. Iya, nah itu yang beneran begadang itu kayak gitu. Dan kapan saya terakhir kayak gitu? Nah, Sebelum 2010 kayaknya. Udah lama banget. Sebelum sekarang berarti sebelum 2005 mungkin, sebelum 2005 mungkin. sekarang tidur jam berapa? Saya ada sesi latihan Malam. paling malam sih, jam 10 jadi paling tapi pulang langsung tidur sih. Langsung tidur. Bangun jam berapa? Soalnya Pak Albert kalau nge-WhatsApp pagi jam 6. Jam berapa? Jam 5, jam setengah 6 sih. Itu udah otomatis ya, Iya, udah pasti bangun ya. nggak pakai alarm dan ya kayak ini kan makanya saya pas waktu diajakin ini kalian nontonnya malam-malam tapi ini syutingnya pagi-pagi. Jadi kalian jangan heran kenapa kok lightingnya terang banget. Ya iyalah pakai lighting. pakai lighting pakai petir. Nah, Pak Albert, kalau Pak Albert disuruh milih ya antara pilih salah satu hal yang paling esensial dalam hidup, main musik, terus budaya tribun sepak bola, olahraga atau keluarga, mana yang nomor satu? Yang nomor satu, oh God. Benar. Oke. Buat kalian yang kawan-kawan yang ateis, maaf. Maaf jika saya menyinggung kalian atau mungkin kalau kalian ada yang penyembah telepon atau ada penyembah telepon umum aja. maafkan karena saya menyinggung kalian. Yang paling esensial gitu dalam hidup seumur hidup lah. Sebenarnya yang tadi bukan bohongan sih. Sebenarnya yang tadi bukan bohongan. Ya. Bukan bercanda. Iya. Belak-belakan ya. Saya dilahirkan sebagai orang yang beragama. Dalam perjalanan hidup saya kuliah filsafat teologi yang menyebabkan sebelum saya kuliah musik ke Jakarta, saya kuliah dulu filsafat teologi di salah satu universitas ternama di Kota Bandung. Kalau mau disebutin nama universitasnya, bayar saya. Ini WhatsApp saya 08522. Tapi belajar filsafat teologi itu membuat saya akhirnya menjadi agnostik. Oke. Dan kemudian pada perkembangannya agnostik itu kan sebenarnya bukan religion. Agnostik itu sebenarnya fase. Konsep. Kalau saya menyebutnya konsep yang tapi kalau saya menyebutnya sebagai fase
Biasanya orang yang agnostik itu nanti akan menjadi ateis atau dia akan menjadi balik lagi beragama. Beragamanya bisa beragama dia yang awal atau bisa pindah agama, ya kan? Atau bahkan bisa pindah kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya gini, ya versi gampangnya gampangnya adalah agama yang di Indonesia kan ya gitulah ya, Islam, ya kan, Kristen, Hindu, Buddha kayak gitu atau bahkan di luar itu gitu. Misalkan dia bisa menjadi Scientologist atau misalkan bisa menjadi Raelism atau bisa menjadi segala macam, nah atau Satanik gitu. Tapi pokoknya berkeyakinan lah dari agnostik. Jadi agnostik itu sangat jarang orang yang seumur hidupnya sampai jika dia panjang umur ya, jika dia selamanya jadi agnostik. Biasanya itu adalah proses pencarian. Iya. Tapi jangan tersinggung ya orang-orang yang agnostik. Bukan berarti kalian nggak punya jati diri, jadi kalian nyari jati diri, nggak, bukan. Agnostik is okay gitu. Jika kalian menganutnya. Dan dari agnostik kemudian saya jadi ateis. Seiring dengan bertambahnya usia, ternyata benar, kenapa orang-orang yang ternyata benar, kenapa dulu saya nggak percaya, kenapa sih bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah tua teh sekarang menjadi apa, kalau kita religius, anjing ngomong kealaman lagi kurang aja. Sekarang saya balik ke beragama. Apa contoh bentuk lebih religiusnya yang dialami sekarang? Jadi lebih apa dan jadi gimana? Jadi gini, ketika saya muda, saya merasa bahwa semua agama yang saya pelajari, saya pernah mengajar di salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat. Saya pernah kuliah filsafat teologi dan itu adalah kuliah filsafat teologi Kristen. Jadi berarti saya mempelajari banyak. Yes, saya juga pernah mempelajari Hindu di Bali. Jadi Hindunya Hindu Bali, bukan Hindu India. Dan saya ngerasa bahwa ternyata dipotong. Dan kemudian saya juga pernah ketemu dengan dan belajar satanik dari seseorang. Dia orang Australia dan dia satanik yang beneran, bukan satanikan. Dan dari situ saya belajar bahwa ternyata semua agama itu punya kepentingannya masing-masing demi si agama tersebut. Berarti kesimpulannya kalau saya tidak beragama juga tidak apa-apa. Dan akhirnya saya bukan kalian. Dan akhirnya kemudian saya jadi agnostik saat itu. Dan saya lumayan lama jadi agnostik. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu kan fase. Akhirnya saya jadi ateis. Si Albert Shadrah Draktan muda itu merasa bahwa tidak bertuhan juga ternyata bisa gitu. Karena gini, free will itu dengan non free will itu ternyata ya gitu-gitu aja. Dalam artian gini ya, buat kalian yang percaya free will atau non free will ya, dalam artian kayak gini, kalau misalnya memang Tuhan beneran ada, ya kan, si Albert Shadrah Draktan muda itu kalau misalnya memang bener Tuhan ada, kenapa orang yang menabrakkan diri ke kereta api pasti meninggal? Ya kan? Ya logis. Ya kan? Kenapa kalau misalnya memang Tuhan atau Allah atau Hyang Widi atau Kausa Prima atau God atau ya itu bahasa Inggris atau apapun lah ya. Kalau misalnya memang exist, terus kenapa kita di free will kan? Ya kan, kenapa kita di free will kan, atau memang, ataukah memang el Dios es muerte ya kan, ataukah memang Tuhan itu pernah ada tapi udah meninggal dunia. Jadi dalam artian kayak gini, semua yang ada di alam semesta, tadi saya juga ngobrol dengan Pak Bob mengenai alam semesta, atau jangan-jangan semua yang di alam semesta ini ada usianya, termasuk Tuhan itu sendiri. Jadi saat itu ya saya mikirnya kayak gitu. Jadi Tuhan itu memang pernah ada dan kita diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Tapi kenapa dunia ini kacau sekarang? Karena Tuhan itu udah meninggal dunia, ya kan? Si greatest thing-nya itu udah bukan greater ya, tapi greatest udah nggak ada. Jadi akhirnya ya sekarang kita dibebasin.
Jadi mau korupsi, mau ngebunuh, mau memperkosa, mau segala macam, nggak ada yang ngatur gitu. Ya, free will itu. Ya. Dan konsep surga neraka, emang ada yang pernah ke surga, emang ada yang pernah ke neraka, emang ada yang pernah. Itu kan semua dibikin oleh orang dan terus orang bilang. Dan kita harus tahu bahwa semua agama yang ada di dunia itu zaman dulu. Ya kan? Zaman dulu, dan semuanya dibikin untuk sorry to say, untuk nakut-nakutin orang zaman dulu supaya taat. Makanya dibikinlah konsep surga neraka. Supaya orang diiming-imingi dan ditakut-takuti. Itu simple kan sebenarnya. Dan akhirnya saya kemudian si Albert muda itu berpikir, guys, bentar. Ini lagi cerita ya guys ya, bukan. Ya, ini bukan doktrin, bukan. Ini bukan doktrin. Ini lagi cerita. Ya, ini lagi cerita. Ini sama sekali bukan doktrin. Ini legal, 100% legal. Kemudian saya mikir bahwa berarti saya kalau tidak bertuhan juga nggak apa-apa. Ya kan? Pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Dan akhirnya saya berjalanlah tanpa Tuhan. Sampai kemudian seiring berkembangnya usia, ternyata saya nggak tahu apa namanya, ya, karena misteri kehidupan dan misteri alam semesta ini emang sangat terlalu luas. Ternyata emang ada beberapa hal yang tidak bisa dihandle oleh akal manusia. Oleh manusia. Misalkan contohnya kayak gini, ketika suatu hari saya putus asa dan terus saya bukan berdoa, tapi saya ngomong ke diri sendiri. Orang ateis itu kan ngomong ke diri sendiri, ya kan? Saya harus bisa gini-gini, saya harus bisa gini, ya kan? Dan doesn't work, Iya, kalau dan nggak terbukti gitu, nggak buat saya ya, nggak bisa. Sampai akhirnya terus kemudian orang hayang nyaho gitu. Kalau misalnya memang benar Tuhan masih sayang ke saya, kalau misalnya Tuhan memang masih peduli ke saya, Tuhan in greatest things ya. Dalam bahasa saudara-saudara yang Muslim ya berarti Allah, ya kan. Orang yang berbahasa Inggris bilangnya God, ya kan, atau causa prima atau hyang widi atau apapun itu namanya ya. Pokoknya ini ya, saya ngomong gitu ke Tuhan. Ciklah mun memang bener nyaah keneh gitu. Tolong kasih mujizat. Satu hal yang saya pengen gitu. Dikasih. Apa itu? Itu apa ya? Saya lupa. Tapi maksudnya merasakan gitu. Iya, saya lupa. Tapi bener plek-ketiplek gitu. Bener plek-ketiplek dikasih. Saya ya this what I want, this what I need gitu, langsung dikasih gitu kan. Dan bukan cinta-cintaan, bukan cinta-cintaan, bukan apa gitu. Tapi bener. Kan kalau cinta-cintaan mah maksudnya banyak ya orang berdoa, Tuhan kasih jodoh. Yang begini. Enggak, bukan jodoh, tapi saya lupa apa gitu, tapi merasakannya gitu ya. Tapi dikasih. Yeah. Dan kemudian ya intinya kesininya saya mencoba balik lagi menjadi orang yang beragama dan berdoa, dan ternyata baik banget gitu Tuhan, dikasih terus gitu. Jadi I think God still exists. Maksudnya bukan hak saya juga untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, tapi I believe. Saya sih yakin Tuhan masih ada dan baik banget sama kita semua.
Apapun agamanya, apapun kalian menyebut, siapapun nama yang kalian sebut tersebut gitu, itu kan cuma bahasa doang. Ya. Mungkin kalau misalnya di planet dari tata surya Tuhannya disebut dengan ya itu baik juga gitu. Pokoknya intinya ya itulah yang paling greatest gitu. Itu sih. Berarti sekarang Pak Albert itu believe in God gitu. But believe juga nggak ada another things di luar sana? Tadi barusan udah diobrolin tapi saya barusan dapat tulisan dari dapat tulisan 5 menit katanya. Boleh ya please ya dilebihin karena ini pembahasan di luar dunia ini. Jadi kalau misalnya kalian dari awal nonton Melodica Podcast, belum nonton, kalian harus nonton semua. Itu rata-rata sekitar 40 menit. Iya. Yang ini emang agak panjang tapi percayalah kalian tidak akan rugi. Harus full ditontonnya dari awal sampai akhir ya. Dan satu lagi itu ada skip ad. Jangan di skip ad ya. Tonton aja. Tonton. Nggak ini kok nggak akan merugikan kalian. Kuota berapa sih? Ya ketika skip ad kalian ke toilet. Jangan di pause. Biar ngalir aja skip ad. Ngalir aja terus. Tapi Pak, sebentar sebelum ke situ ya. Believe in God, believe in religion nggak? Iya ya sekarang saya iya. Alright. Nah, beragama lagi. Believe in alien exist. Tadi saya ngobrol dengan Pak Bob, Pak Herdi. Alien. Ini ada isi air. Nah di sini ada ikan. Di dalamnya ada ikan. Nah si ikan ini mikir bahwa anjir gua keren banget ya bener-bener gua penguasa dunia ini. Penguasa dunia ini dan gua satu-satunya ikan yang ada di alam semesta. Gua emang bener-bener makhluk ciptaan Tuhan yang paling disayang. Tanpa dia tahu bahwa di luar sana ada banyak ikan-ikan lain di botol-botol, di plastik-plastik, di kolam, di sungai, di lautan. Bahkan si ikan itu nggak tahu sebelahnya dari Soles. Ya. Nah itu bahkan dia nggak tahu bahwa di sebelahnya ada ini. Jadi ya itu tadi kalau misalnya kalian nggak ngerti maksudnya apa sih ngomongnya ini kesana kesini. Artinya gini dalam harafiahnya. Kita tinggal di planet bumi. Ini kalau misalnya kalian ngelihat ke atas ke langit. Malam-malam kalian lihat ada bintang, coba tolong dihitung ada berapa banyaknya. Kalian nggak bisa ngitung kan? Nah kalau kalian nggak bisa ngitung, ketahuilah bahwa bintang yang kalian lihat itu adalah sebenarnya matahari. Matahari itu kan nama kalau di kita ya, sun gitu kan, Mr. Sun ya. Nah sebuah tata surya itu kan pasti ada mataharinya kan, ada starnya. Nah terus ada planet-planetnya di tata surya tersebut. Kebayang nggak sama kalian? Berapa banyak? Ada berapa banyak berarti planetnya, mataharinya aja segitu gitu, starnya itu, ya kan? Masa sih cuma kita sendirian? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tapi kan udah dicek pakai teropong segala macam, nggak ada tuh kehidupan segala macam. Kalian ngedengerin apa? Petir? Thunderstorm. Itu aja kadang suka terlambat. Oh iya. Dar. Cahayanya di mana, suaranya. Iya. Nah, teropong kemudian. yang paling canggih saat ini yang dimiliki oleh manusia bumi juga untuk bisa mencapai jauh ke sana itu delay. Akhirnya jadinya silakan bisa di googling ya atau AI atau apapun silakan boleh. Akhirnya si delaynya ini membuat waktunya juga terlambat kan, sama seperti kita terlambat ngedenger. Betul. Ya kan terlambat ngelihat juga. Akhirnya ketika kita ngelihat ada satu planet yang menurut para ilmuwan, menurut para ahli astronomi segala macam, mereka bilang bahwa ini berkemungkinan ada kehidupan di sana. Ya berkemungkinan karena kita delay ngelihatnya. Tanpa kita sadari, kehidupan di sana mah udah jauh lebih canggih daripada kita. Dan saya juga yakin bahwa ada yang sangat lebih primitif daripada manusia bumi. Ada juga banyak yang sangat lebih canggih daripada manusia bumi. Kita tidak sendirian. Saya bukan pro atau kontra mengenai aliens itu does exist or not. Saya enggak pro kontra, tapi kalau saya ditodong pistol terus yes or no, aliens ada atau enggak?
Pak Herdi, saya todong pakai pistol. Elin ada atau enggak? Ada. Kalau saya yakin ada. Kita nggak sendirian lagi. Nggak mungkin Iya. kita sendirian. Iya. Nggak mungkin. Anjir itu terlalu luas gitu. Iya. Percayalah pada Tom Telong. Hey man, there's something in the back room. Show me your time on me. Aduh, Pak Albert. Kayaknya waktu yang membatasi. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini jauh-jauh. Pagi-pagi. 5 menit udah. Tadi pakai stopwatch nggak? Lebih itu pasti. Nanti misalnya ada sesuatu yang lagi dikerjakan atau sesuatu yang lagi geluti apa atau mungkin mau rilis album Complete Control mungkin. Sekarang lagi ada satu lagu baru lagi di mixing oleh Acong. enggak bukan oleh ya? para sound engineer bukan sound engineer sih yang nge-mixing si Rocket Rockers. Ada beberapa orang sih. Oke. Di bawah di bawah pekerjaan maksudnya dikerjain oleh mereka gitu. Ada 2 orang saya lupa namanya nggak gawekin si Rocket Rockers nih saya lah lagi di mixing satu lagu nanti jadi lagu. single video klip. Oke. Jadi mainannya mau single kemudian rilis Video. bikin video. Udah ada schedule-nya kapan? Ini sekarang lagi udah dikasih hasilnya, tinggal ada minor things yang harus di Revisian ya? Ya revisian minor sih tapi minor. Oke. Minor thread. Ya mungkin. Minor thread. Ya berarti awal-awal tahun kali ya. Sekarang kan Desember. Iya. Lebih awal Ya Januari 2047 lah. Itu ketuaan. Kelamaan. Tapi Kan banyak kan band-band yang kayak gitu. Banyak. Kami akan rilis Januari. Bener aja. Januari Januari Irama. nyawa 3 tahun Januari berapa? 7 tahun kemudian. Akhirnya kami rilis juga setelah sekian lama. Tapi nanti kalau udah rilis kita undang lagi bersama Complete Control ya. Ya boleh. Siap. Iya dong. Oke, Melodicators, terima kasih banyak. Ini pasti podcast paling lama di YouTube Melodica Corp. Tapi banyak yang diceritain dan banyak yang bisa diambil edukasinya dari Pak Albert tentang sepak bola tadi, terus musik juga. Bahkan sebenarnya masih banyak yang belum dibahas. Iya nih. tapi memang Di sini ada ini. Ada berapa pertanyaan tuh? Anjir Banyak. orang pakai kacamata ya. saya plus 2. Plus Tahun 2025 ini saya plus 2. Jadi saya harus ngelihatnya. 17 poin. 17 Anjing poin. sakit kebaca sih orang. Iya, tapi Segini nggak kebaca. Tapi segini kebaca. Tuh. Iya, plus soalnya kan plus ya. Plus. handphone guys. Iya, handphone gini. Terus harus terang tuh ya. Hurufnya gede enggak? Iya, harusnya hurufnya digedein. Oke, Melodicators kita tutup aja. Yes. Sama saya Bob Melodica Sama saya Herdiama. dan Albert Syadra Draktan. sampai jumpa di Melodica Podcast selanjutnya. Dadah. Yes, dadah.